Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2426 sampai bab 2430. Mendengar Fei Kexin ingin memberinya cek sebesar 10 juta dolar AS, Li Yalin langsung berpikir untuk segera menolaknya. Dia bahkan berkata dengan panik, "Nona Fei, Anda telah banyak membantu saya, bagaimana saya bisa menerima uang Anda lagi?" Orang tua An Qishan di samping menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, "Nona Fei, ini metodenya benar-benar luar biasa, sempurna, sempurna." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Li Yalin dan berkata, "Yalin, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Nona Fei memberimu uang ini sehingga kamu dapat menunjukkan milikmu. Hormatilah di hadapan istri dan anak perempuan Anda. Mampu menjelaskan segala sesuatu dengan lebih baik tidak hanya akan mencegah istri dan anak perempuan Anda mengeluh tentang Anda, tetapi bahkan akan membuat mereka merasa bahwa Anda sangat mementingkan mereka. Dengan cara ini, semua kontradiksi dalam seluruh masalah akan konsisten dengan sempurna dan logis." Solusi. Pada titik ini, An Qishan menambahkan, "Tetapi Anda benar, Nona Fei telah membantu Anda dan Anjia. Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan untuk membuat Nona Fei membayar, jadi ini aku akan membayarnya." Li Yalin buru-buru berkata, "Paman, aku tidak bisa meminta uangmu, terlebih lagi, meskipun aku tidak menghasilkan banyak uang, situasi keuangan keluargaku masuk akal, dan istriku dan anak perempuan tidak serakah akan uang. Teman-teman, mereka tidak pernah menganggap serius uang." Seorang Qishan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada yang mengatakan bahwa istri dan anak-anak Anda menganggap serius uang. Uang ini hanya untuk Anda pegang dan tunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli terhadap mereka dan anak-anak mereka. Sebagai hadiah dari calon cucu Anda, jika Anda kembali dengan cek dan mengikuti rencana yang diberikan kepada Anda oleh Bu Fei, dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada istri dan anak-anak Anda, maka semuanya kekhawatiranmu sebelumnya akan segera teratasi. Dan 10 juta dolar AS ini juga merupakan jaminan yang sangat kuat untuk masa depan seorang anak. Kamu telah sangat menderita untuk Anjia, jadi kamu harus memberi kami kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami." Wanita tua di pihak tersebut dengan cepat mengingatkan, "Qishan, kamu mengatakan sesuatu sebelumnya. Katakanlah kamu akan berkomunikasi dengan menantu Yalin dan memintanya untuk menyetujui bahwa cucu Yalin akan diberi nama Li setelah putri Yalin. Jangan lupakan ini." Seorang Qishan adalah tertegun pada awalnya, lalu tersenyum. "Ini pasti yang saya katakan, oke, saya pasti akan menghormati ini." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke An Chongqiu dan mengatakan kepadanya, "Chongqiu, tangani masalah ini dan buatlah janji. Mari kita temui putri dan menantu Yalin untuk membicarakannya. Terlepas dari apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan, selama menantu Yalin setuju untuk membiarkan nama belakang anak tersebut adalah Li, maka keluargaan akan maju dan menggunakan 100 juta dolar AS sebagai dana perwalian untuk anak itu." Li Yalin panik. Berseru, "Paman An, ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana saya bisa menerima uang Anda? Dan jumlahnya masih sangat banyak, tidak akan bernilai banyak uang jika kamu menjualku. Ini sama sekali tidak mungkin." Seorang Qishan berkata dengan wajah datar. "Yalin, kamu juga telah mati sekali. Mengapa kamu masih begitu gigih? Jangan terlalu banyak. Ini hanya sebagian saja, lebih banyak lagi yang akan diterapkan secara perlahan di masa depan." Saat dia berkata, kemudian dia berkata kepada An Chongqiu, "Chongqiu, tunggu sampai kamu bertemu dengan menantu Yalin dan cari tahu apa yang dia lakukan sekarang. Jika dia memulai bisnis, maka investasikan sejumlah uang kepadanya dan kemudian ekspor sejumlah sumber daya kepadanya. Jika dia bekerja, carikan dia pekerjaan di sistem Anjia yang sesuai dengan levelnya, memiliki pendapatan lebih baik, dan memiliki ruang pengembangan masa depan yang lebih baik.
dan kemudian beritahu dia bahwa alasan mengapa dia mendapatkan semua ini adalah karena dia menikahi Putri Yalin dan setuju untuk membiarkan nama belakang anak itu menjadi Li. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan 2 kali lebih baik kepada Putri Yalin di masa depan, tetapi juga akan selalu berpikir bahwa memberi anak itu nama keluarga Li bukanlah kesalahannya, tetapi pencapaiannya. Dengan cara ini ayolah, dia tidak akan pernah menyesalinya seumur hidupnya. Seorang Chongqiu berkata tanpa berpikir, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan mengurusnya." Saat ini, Li Yalin seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Seorang Qishan memandangnya, menepuk pundaknya dengan keras, dan berkata dengan serius, "Yalin, kamu mati sekali. Sebagai pribadi, Anda harus lebih berpikiran terbuka dalam segala hal. Mulai sekarang, misi inti Anda adalah membuat rencana jangka panjang untuk diri sendiri dan keluarga serta generasi mendatang. Untuk membalas kebaikan, keluarga An pasti akan membiarkan keluarga Li dan keturunan keluarga Li mulai dari saat ini. Mulai dari awal, kami akan terus mencapai lompatan kelas sosial. Ini adalah sesuatu yang sulit dicapai tidak peduli seberapa keras Anda bekerja sebagai detektif. Dan Anda tidak boleh merasakan itu kamu berhutang budi pada Anjia. Inilah yang harus dilakukan Anjia, Li." Yalin melihat lelaki tua itu begitu bertekad sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Paman An, dalam hatiku tidak pernah merasa bahwa aku hampir terbunuh sebelumnya karena dari Anjia." Setelah jeda, Li Yalin melanjutkan berkata, "Lagi pula, aku kebetulan memilih untuk menemanimu ikut bersenang-senang hari itu. Semuanya adalah pilihanku sendiri. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak beruntung ketika aku menghadapi serangan itu. Bagaimanapun, aku tidak bisa mengatakan itu melawan Anjia. Aku baik sekali. Dan aku malu untuk mengatakan bahwa meskipun aku hampir mati saat itu, aku tidak melakukannya. Sama sekali tidak membantu Anjia. Aku bahkan tidak sempat bereaksi di depan para gangster bersenjata lengkap itu. Dia telah terjatuh ke tanah. Paling-paling, dia hanyalah umpan meriam. Faktanya." Li Yalin masih ingin mengatakan sesuatu. Dia merasa bukan hanya dia tidak membantu Anjia dengan cara apapun, tapi dia benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri dan memberikan dirinya kehidupan baru, atau cucu keluarga An Ye Chen. Dia berhutang nyawa pada Ye Chen, dan mengambil uang dari keluarga An saat ini tidak dapat dibenarkan. Saat ini, lelaki tua itu bertanya dengan wajah dingin, Apa yang terjadi dengan umpan meriam? Biarpun kamu adalah umpan meriam, bukankah kamulah yang mengambil peluru dan menjadi umpan meriam agar aku bisa menetap? Izinkan saya menggunakan metafora yang tidak tepat. Menurut apa yang Anda bajingan katakan, para martir yang gagal membunuh musuh tetapi mati di bawah todongan senjata penjajah, bukankah mereka mati demi negaranya? Logika bajingan apa? Ini, aku, Li Yalin merasa sedikit terdiam untuk beberapa saat. Memang benar, kata-kata lelaki tua itu memang lebih logis daripada kata-katanya. Seorang Chongqiu di sampingnya mengingatkannya, "Li tua, jangan lupa ini bukan tentang dirimu sendiri, tapi tentang warisan darah dan persilangan kelas keluarga Li. Selain itu, kamu juga tahu karakter orang tua itu, jadi jangan berjuang tanpa rasa takut, Li." Yalin mau tidak mau memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya di box VIP pada pertunjukan itu. Biarkan anak yang lahir dari putrinya mengambil nama belakangnya Li. Meski cara ini agak kuno, niscaya menyentuh hatinya. Jika Anda ingin mewariskan keluarga Anda, syarat yang diperlukan adalah mewariskan nama keluarga Anda. Jika ini menjadi kenyataan, Anda tidak akan malu dengan leluhur Anda setelah kematian Anda. Setelah memikirkannya, dia menundukkan tangannya untuk lelaki tua itu dan berkata dengan tulus, "Paman An, Yalin pasti akan mengingat kebaikan keluargamu." Seorang Qishan berkata dengan serius, "Di masa depan, kami tidak akan pernah menyebutkan siapa yang baik kepada siapa.
kami harus saling membantu dan mendukung di masa depan. Li Yalin mengangguk dengan berat. Seorang Chongqiu di samping tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Li Yalin, "Ngomong-ngomong, Lao Li, kakak iparku datang ke New York beberapa hari yang lalu. Tapi aku tidak tahu apakah dia masih di New York. Apakah Anda ingin saya telepon dia dan tanyakan padanya, Li?" Yalin buru-buru berkata, Ya, bantu saya menanyakan keberadaan dia. Jika dia di New York, saya akan segera menemuinya." Oke. Seorang Chongqiu setuju dan bertanya pada Li Yalin, "Jika kakak iparku ada di New York dan dia bertanya padaku apakah aku punya kabar tentangmu, haruskah aku mengatakan yang sebenarnya atau haruskah aku berbohong dulu padanya dan menunggu apakah kamu akan memberinya kejutan secara langsung?" Li Yalin berpikir sejenak dan berkata, "Jika dia bertanya padamu, katakan saja kamu menemukan beberapa petunjuk, tetapi kamu ingin memberitahunya secara langsung. Kamu membuat janji dengannya, dan aku akan memberinya kejutan kalau begitu, oke?" Seorang Chongqiu mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon istri Li Yalin, Chen Junmei. Telepon tersambung, dan suara gembira datang dari ujung telepon yang lain. "Chongqiu, apakah kamu punya berita tentang Lao Li kita?" Seorang Chongqiu sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan sengaja, "Kakak ipar, saya punya beberapa petunjuk di sini. Apakah Anda masih di New York? Saya akan memberitahu Anda secara langsung." Suara Chen Junmei di ujung telepon bertanya dengan terkejut, "Benarkah? Petunjuk apa yang ada di sana? Saya ikut Washington sekarang dan bersiap untuk kembali ke New York. Seorang teman kuliah memiliki beberapa pertanyaan di Washington. Relasi, saya datang untuk meminta bantuannya. Pesawat akan lepas landas setengah jam lagi dan kami akan tiba di New York dalam waktu sekitar 1 jam, jam 40 menit. Seorang Chongqiu berkata, "Baiklah, kakak ipar, beritahu saya nomor penerbangannya dan saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda di bandara. Anda, mari kita bertemu dan berbicara." Chen Junmei bertanya dengan gugup, "Chongqiu, katakan sejujurnya, tidak akan terjadi apa-apa pada Li lama kita kan?" Seorang Chongqiu berkata dengan tergesa-gesa, Tidak, saya akan menjamin kepribadian saya, itu kabar baik, katakan saja nomor penerbangan Anda, dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain." Suara Chen Junmei tiba-tiba tercekat karena kegembiraan. Bagus sekali. Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Yuan, paman Anmu menelepon dan berkata ada kabar baik tentang ayahmu." "Benarkah?" Suara Putri Li Yalin datang dari ujung telepon yang lain. Dia mengambil telepon dan bertanya dengan penuh semangat, "Paman An, kamu tidak berbohong. Benar kan? Benarkah ada kabar baik?" Seorang Chongqiu berkata sambil tersenyum, Yuan, apakah menurutmu jaminan pribadi paman Anmu sudah cukup?" Cukup, Li Yuan berkata dengan gembira. "Paman An, kenapa kamu tidak berhenti bersikap sok dan beritahu kami lewat telepon?" Seorang Chongqiu buru-buru berkata, Yuan, aku benar-benar tidak bisa menjelaskan masalah ini dalam 1 atau 2 kalimat. Kebetulan kalian berdua juga ikut datang. New York, ayo kita bicara tatap muka untuk dihadapi. Ketika saatnya tiba, saya akan mencantumkan semua informasi yang saya miliki untuk Anda. Oke. Li Yuan mendengar ini dan mengambil setengah dari kepastian. Jadi dia berhenti berbicara. Dia bertanya dan berkata dengan gembira, "Paman An, sampai jumpa di New York." "Oke." Seorang Chongqiu berkata, "Jangan lupa meminta ibumu untuk mengirimkan nomor penerbangan ke ponselku nanti." Li Yuan berkata dengan penuh semangat, Oke, Paman An, terima kasih, Paman An." Pada saat ini, seorang pria terdengar di ujung telepon, dengan lembut menghibur, "Istriku sayang, berhentilah menangis. Sudah kubilang dulu, ayah pasti tidak akan melakukannya. Jika sesuatu terjadi, bersihkan air matamu dan pastikan tidak ada gas pada janin." Li Yuan menangis dan mendengus. "Terisak, Paman An.
Aku tidak akan memberitahumu sekarang, dan aku akan mendengarkanmu secara langsung ketika aku tiba di New York. Berita. Oke. Seorang Chongqiu berkata sambil tersenyum, Yuan, kamu harus mengendalikan emosimu, bagaimanapun, kamu tidak sendirian sekarang. Kamu harus merawat bayi di perutmu dengan baik, kata Li Yuan dengan cepat. Saya mengerti. Paman An, terima kasih. An Chongqiu mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yuan dan menutup telepon. Pada saat ini, air mata Li Yalin mengalir di wajahnya. Ia tak menyangka istri, anak perempuannya, dan menantunya masih berlarian mencari keberadaannya. Terutama putriku yang masih mengandung Liu Jia. Melihat dia menangis tanpa henti, An Qishan dengan cepat berkata, Yalin, jika kamu selamat dari bencana, kamu akan diberkati nanti. Kamu harusnya bahagia. Mengapa menangis? Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menoleh ke Fei Kexin dan berkata dengan penuh apresiasi, Nona Fei, saya harus mengatakan bahwa solusi yang baru saja Anda usulkan memang sempurna. Hanya saja meskipun Anda harus menulis cek, uangnya tetap harus dibayar oleh Anjia. Anda telah banyak membantu kami, dan kami tidak boleh membiarkan Anda mengeluarkan uang lagi. Sekarang. Fei Kexin tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, Tuan An, saya akan mendengarkan Anda. An Qishan kemudian berkata kepada Li Yalin, Yalin, ketika saatnya tiba, biarkan Chongqiu mengatur seseorang untuk membawa istrimu secara langsung. Anak itu dibawa ke sini, dan kebetulan kamu dan Nona Fei tinggal di sini untuk makan siang. Setelah makan, mereka seharusnya sudah tiba, dan kemudian keluargamu yang terdiri dari 3 orang akan menjadi bersatu kembali. Li Yalin menyeka air matanya dan mengangguk dengan berat. Seorang Qishan berkata kepada Fei Kexin, Nona Fei, saya harap saya dapat menunda waktu Anda sedikit setelah makan malam. Rencana Anda sempurna. Akan lebih baik lagi jika Anda dapat menjelaskan situasinya secara langsung kepada istri dan anak Yalin di sini. Saya yakin, bagaimana menurut Anda? Fei Kexin berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Tuan An, saya tidak punya rencana lain di sore hari. Oke. An Qishan tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya sangat terkesan hari ini. Senang sekali, Yalin telah bangkit dari kematian dan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya di depan kita. Sungguh menyenangkan, Chongqiu. Ingatlah untuk mencatat seluruh prosesnya sebentar lagi. Jika saya lupa besok, cukup tunjukkan padaku lagi. Seorang Chongqiu mengangguk tanpa berpikir dan berkata, baiklah ayah, kita semua akan menyalakan kamera ponsel kita dan merekam semuanya. Kata-kata seorang Qishan benar-benar membuat suasana hati Li Yalin meningkat pesat, dan dia buru-buru berkata kepada seorang Chongqiu berkata, Chongqiu, saya ingin menanyakan sesuatu, bisakah Anda membantu saya membeli buket mawar? Seorang Chongqiu bercanda, oke. Laoli, Anda telah mengembangkan sel romantis sekarang, tunggu, saya akan mengaturnya untuk Anda. Wanita tua itu tersenyum dan berkata saat ini, ayo pergi ke restoran untuk makan dulu, dan ngobrol sambil makan. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, oke, ayo ngobrol sambil makan. Setelah itu, dia melihat ke Fei Kexin. Dia berkata dengan sangat sopan, Nona Fei, Anda adalah tamu terhormat, Anda pergi dulu. Fei Kexin tersanjung dan berkata, Tuan An, Anda terlalu sopan, Anda adalah kepala keluarga, jadi Anda harus pergi dulu. Seorang Qishan berkata dengan sangat serius, Nona Fei, Anda bukan hanya tamu terhormat, tetapi juga dermawan bagi Anjia dan Yalin kami. Di Anjia, Anda tidak perlu bersikap sopan. Lalu, dia berkata sungguh-sungguh, Nona Fei, otakku mungkin tidak begitu mudah digunakan. Jika ada tempat di mana keluarga Fei membutuhkan bantuan keluargaan di masa depan, Anda dapat menghubungi Kai Feng secara langsung. Kai Feng adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan luar keluargaan. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, keluargaan akan melakukan yang terbaik. Pergilah. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah An Kai Feng dan bertanya,
Kaifeng, apakah kamu sudah mendengar apa yang saya katakan? Anak kedua, An Kaifeng, berkata tanpa berpikir, Ayah, jangan khawatir. Di masa depan, selama Nona Fei memerintahkan, Anjia pasti akan mengikuti instruksimu dan berusaha sekuat tenaga. Fei Kexin tidak menyangka. Lelaki tua itu dari Anjia akan memberikan janji yang begitu penting padanya. Meskipun keluarga Fei sudah menjadi raksasa di antara keluarga kaya yang tersembunyi, masih kalah jika dibandingkan dengan keluarga An. Sekarang mereka bisa mendapatkan janji ini dari Anjia, itu jelas merupakan jaminan yang kuat bagi keluarga Fei. Sementara dia bersemangat, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Tuan Ye sekarang bertanggung jawab atas keluarga Ye dan Istana Wanlong, dan dia juga memiliki wilayah bisnis skala besar. Jika dia membuka mulutnya, itu keluarga Fei pasti akan mendukungnya. Jika dia bisa mengenali keluargaan dan percaya bahwa keluargaan bisa dimanfaatkan olehnya, maka keluarga Rothschild pun mungkin harus waspada di depan pria sombong seperti Tuan Ye. Usai makan siang, saat keluarga Ito dan He Yingxiu masih terbang di atas lautan, istri, putri, dan menantu Li Yalin akhirnya mendarat di bandara JFK New York. Helikopter Anjia sudah lama menunggu di bandara. Dengan koordinasi Anjia, pesawat yang seharusnya merapat di Anjungan untuk sementara diubah ke posisi terpencil. Saat ketiganya turun dari pesawat, mereka dibawa pergi bukan jauh di dekat staf Anjia yang menunggu di bawah helikopter. Saat ini, Li Yalin begitu gugup di gedung Anbang hingga terus mondar-mandir dan menggosok tangannya. Dia telah mempraktikkan retorika yang diberikan Fei Kexin berulang kali, karena takut dia akan mengatakan hal yang salah ketika mereka bertemu nanti. Fei Kexin melihat bahwa dia sangat gugup, jadi dia berkata, Detektif Li, jangan terlalu khawatir, jika nanti kamu terlalu gugup dan tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik, saya bisa menjelaskannya kepada istrimu untukmu. Seorang Chongqiu juga setuju dan berkata, ya, jika Anda merasa tidak dapat berbicara dengan jelas, katakan saja kurang lebih dan biarkan Nona Fei berbicara untuk Anda. Kata-kata Nona Fei sudah sempurna, selama Anda tidak melakukannya jangan mengacau. Aku yakin aku bisa melewati level ini hari ini. Li Yalin mengangguk berulang kali, memandang Fei Kexin dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, kalau begitu ketika mereka datang nanti, aku akan meminta bantuan lebih lanjut pada Nona Fei. 10 menit kemudian, sebuah helikopter mendarat di atap, dan An Chongqiu pergi menyambutnya secara pribadi. Begitu Chen Junmei melihat An Chongqiu, dia tidak sabar untuk bertanya dengan gugup, Chongqiu, petunjuk apa yang kamu miliki tentang Li lama kita? Di mana dia sekarang? Tidak terjadi apa-apa, kan? An Chongqiu mengangguk dan tersenyum, berkata, Kakak ipar, tidak terjadi apa-apa pada Lao Li. Jangan khawatir, ayo masuk dan bicarakan situasi spesifiknya. Chen Junmei tidak berani bersantai, jadi dia mengikuti dan bertanya, Chongqiu, beritahu aku sebenarnya, bisakah kamu yakin Lao Li masih hidup? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya telah membangun mental akhir-akhir ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, katakan dengan jujur. Saya bisa menolaknya, tetapi Anda tidak boleh menyembunyikannya dari saya. Jauh lebih baik memberitahu saya daripada memberitahu kalian nanti. Seorang Chongqiu berkata dengan tegas, kakak ipar, bolehkah saya berbicara omong kosong kepada kalian berdua tentang masalah sebesar ini? Lao Li benar-benar baiklah. Saya tidak bisa menghubunginya karena ada kejadian yang tidak terduga. Jadi dia tidak repot-repot melaporkan kepada kalian berdua. Ketika Chen Junmei mendengar ini, hatinya sebagian besar lega, tetapi kemarahannya segera melonjak. Dia segera berkata dengan marah, apa perbedaan antara Li Yalin dan bajingan? Keadaan darurat macam apa yang bisa membuatmu begitu cemas hingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun? Bahkan jika kamu mengirim pesan suara 3 detik di WeChat dan mengatakan bahwa kamu ada yang harus dilakukan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, dia tidak tahu bahwa putrinya masih hamil. Seorang Chongqiu menghela nafas dan dengan cepat menghibur, kakak ipar,
Masalah ini sebenarnya cukup rumit, kamu tidak boleh menyalahkan Lao Li. Ayo masuk dan bicara, ayo masuk dan bicara. Chen Junmei tidak tahu kenapa, tapi dia masih marah dan kesal. Dia sebenarnya mencintai Li Yalin, tapi yang paling mengganggunya adalah sikapnya yang mengabaikan segalanya dan tidak mengenali kerabatnya. Sebagai seorang istri, ia tidak hanya membutuhkan suami yang bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, tapi juga pasangan ganda dalam hidup dan jiwa. Dan ia juga tahu bahwa kebutuhan putrinya terhadap ayahnya tidak hanya sekedar membayar biaya hidup dan biaya sekolah, melainkan sebisa mungkin bersamanya dan membiarkan anak-anaknya lebih merasakan kasih sayang ayahnya. Namun Li Yalin tiba-tiba mengubah dirinya dari mitra keluarga ini menjadi investor malaikat keluarga ini. Apa itu investor malaikat? Artinya hanya berinvestasi dan tidak beroperasi. Pokoknya uang disediakan, kamu boleh melakukan apapun yang kamu suka. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan di sini. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa memberitahu aku. Tetapi jika kamu tidak punya apa-apa, jangan repot-repot saya. Inilah yang membuat Chen Junmei paling tidak bisa diterima dan paling putus asa. Namun, ketika dia mendengar An Chongqiu mengatakan bahwa hilangnya Li Yalin selama berhari-hari adalah karena suatu kejadian yang tidak terduga, dia menangis karena marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada An Chongqiu, "Chongqiu, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Untuk sejujurnya, jika saya tidak masih memiliki perasaan terhadap bajingan tua Li Yalin itu, saya akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan perpisahan de facto. Perceraian itu mudah di Amerika Serikat, kami telah de facto berpisah selama beberapa tahun. Perceraian itu mudah dalam keadaan apapun." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sapu tangannya, membuang ingus, dan berkata dengan putus asa, "Lupakan saja. Aku tidak akan menyiksa diriku sendiri lagi. Selama aku memastikan itu dia masih hidup, saya akan menceraikannya. Ketika saya kembali ke Houston, saya akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, menjalani prosedur perceraian yang disederhanakan, dan mencoba menyelesaikan masalah dalam waktu seminggu." Tulis kata-kata, "Jangan tinggalkan aku." Chen Junmei mundur. Seorang Chongqiu memintanya untuk masuk lift dan membujuknya sambil tersenyum. "Kakak ipar, saya sangat memahami perasaan Anda, tetapi Anda tidak boleh impulsif. Mungkin Lao Li juga punya niat baiknya sendiri. Kamu kenal dia. Hanya ada dua hal di hatinya, yang satu adalah pekerjaan dan yang lainnya adalah keluarga. Hanya saja untuk waktu yang lama, dia terlalu menganggap serius pekerjaannya. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak aura tentang dirinya, dan terkadang mudah untuk masuk terlalu jauh ke dalam drama dan tidak bisa keluar. Anda harus lebih memahami tentang kakak ipar ini." "Betapa pengertiannya," seru Chen Junmei dan berkata, "Bagaimana saya bisa memahaminya seperti ini? Anda baru saja mengatakan bahwa dia hanya mempunyai dua hal dalam pikirannya. Biar saya beritahu, Anda salah, dia hanya mempunyai satu hal dalam pikirannya. Itu berarti menyelesaikan sebuah kasus atau memecahkan kasus. Kau tahu, dia menghabiskan lebih banyak waktu bergaul dengan para pembunuh daripada bersamaku. Dia memberikan lebih banyak usaha pada murid-muridnya daripada yang dia lakukan pada putrinya. Dibutuhkan lebih banyak usaha. Kamu bilang kamu ingin aku memahaminya. Dulu aku mengertakkan gigi dan mencoba memahaminya. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun, sekarang tak tertahankan bagiku untuk menanggungnya. Tapi kali ini dia benar-benar serius. Ini keterlaluan, dia mengabaikan kehamilan putrinya, dia hanya mengabaikannya dan mulai menghilang dari dunia. Apakah ada ayah seperti ini di seluruh dunia?" Saat dia berbicara, pintu lift terbuka. Chen Junmei belum cukup banyak bicara, jadi dia melanjutkan dengan isak tangisnya. "Sebagai seorang ayah, dia tidak sebaik mertua putriku. Kudengar menantu perempuanku sedang hamil, jadi dia terbang semua dalam perjalanan dari Tiongkok untuk berkunjung. Menurutmu apa yang dia lakukan? Apakah ini masalah personel?" Begitu dia selesai berbicara, putri di sampingnya tiba-tiba berseru, "Ayah!" Ketika
Chen Junmei mendengar ini, dia mendongak dan menyadari bahwa Li Yalin sedang berdiri di pintu masuk lift. Saat ini, Li Yalin tampak malu dan berkata dengan mata merah, "Junmei, maaf telah membuatmu khawatir." Chen Junmei terkejut, lalu sadar, keluar dari lift dan menamparkan Li Yalin dengan dia melambaikan tangannya dan mengutuk dengan histeris. "Li Yalin, kamu bajingan." Li Yalin menerima tamparan di wajahnya, dan selain memiliki sidik jari merah cerah di wajahnya, dia juga merasa sedikit lebih malu. Jadi dia segera berkata, "Maaf, Junmei, aku." Chen Junmei langsung menyela dan berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong seperti itu padaku. Li Yalin, buka matamu dan lihat aku. Bagaimanapun juga, saya adalah orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi sekarang Anda telah memaksa saya untuk menjadi seorang yang cerdik. Saya telah menoleransi Anda selama bertahun-tahun, tetapi sekarang saya benar-benar tidak tahan atau menoleransi Anda lagi. Karena Anda baiklah, jangan melakukan apapun di masa depan. Jika kita tidak menunda satu sama lain lagi, kamu pergi ke Houston bersamaku, dan kita akan bercerai dengan bahagia. Setelah perceraian, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan aku, Chen Junmei, tidak peduli berapa lama kamu telah hilang selama kamu cinta." Li Yalin tidak menyangka istrinya yang biasanya lembut akan bereaksi begitu keras. "Dulu, istri saya juga sering berkonflik dengan saya. Tapi pada dasarnya hanya merengek dan merajuk, dengan perang dingin paling lama beberapa hari. Ini adalah pertama kalinya dia begitu galak, keras, dan dimarahi." Tetapi Li Yalin juga tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa istrinya begitu kasar pasti karena dia terlalu mengkhawatirkannya selama ini, jadi tentu saja dia tidak marah sama sekali. Jadi, dia tidak sabar untuk menggunakan retorika Fei Kexin untuk menjernihkan dirinya. Setelah mengambil keputusan, dia dengan cepat menjelaskan, "Junmei, aku punya alasan." "Alasan? Alasan apa?" Chen Junmei bertanya dengan marah, "Apakah aku belum mengenalmu, Li Yalin? Di matamu di sini, semuanya lebih penting daripada kami dan ibuku. Setiap kali seseorang meninggal di sepertiga hektar New York ini, semua pikiranmu akan hilang. Bagaimana kamu bisa peduli pada kami dan ibumu?" Li Yalin terdiam karena sebentar. Dia sebenarnya tidak pandai berkata-kata. Dan dia lebih buruk lagi dalam berbohong. Menghadapi serangan sengit istrinya, dia sempat sedikit bingung. Terkadang, kunci sukses atau gagalnya suatu hal bergantung pada apakah Anda dapat menstabilkan posisi dan ritme Anda sendiri. Ibarat sebuah pidato, dengan naskah yang sama. Jika bisa mengarahkan penonton dengan ritmenya sendiri maka akan sukses. Namun jika ritmenya diganggu oleh orang lain pasti hasilnya akan gagal, bahkan bisa berubah menjadi rasa malu. Tepat ketika Li Yalin tidak dapat menemukan ritmenya, Fei Kexin di samping berkata dengan cepat, "Halo, Anda adalah istri Inspektur Li, kan, Chen?" Junmei melirik Fei Kexin dan berkata tanpa berpikir, "Tidak secepat ini." Fei Kexin tersenyum tipis dan melanjutkan, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah ketua Fei Group di New York, Fei Kexin." Ketika Chen Junmei mendengar ini, dia memandang Fei Kexin dengan heran, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengenal Anda, saya pernah melihat Anda di TV." Fei Kexin berkata, "Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa alasan Inspektur Li menghilang dari dunia sebenarnya karena saya beberapa hari yang lalu. Saya mempercayakan dia untuk membantu saya menyelidiki beberapa hal yang telah dilakukan Fei Haoyang, bajingan keluarga Fei, sebelumnya. Dan karena masalah ini terlalu sensitif, saya juga meminta detektif Li untuk tidak melakukan kontak dengan dunia luar." Chen Junmei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya pada Fei Kexin, "Bukankah dia pensiun dini? Mengapa dia harus mendengarkan perintahmu? Jika kamu tidak membiarkan dia menghubungi dunia luar, dia tidak akan menghubungi dunia luar. Dunia. Mengapa dia harus terikat olehmu, Fei?"
Keksin dia tersenyum tenang dan berkata dengan serius, karena saya majikan Inspektur Lee. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan cek yang tertulis di dalamnya dari buku ceknya. Memberikannya kepada Chen Junmei, dia berkata dengan tegas, Nyonya Lee, 10 juta dolar AS ini adalah komisi yang saya janjikan untuk diberikan kepada Inspektur Lee setelah masalah ini selesai. Bukankah Anda hanya penasaran mengapa Inspektur Lee mendengarkan perintah saya dan menerima perintahku, dibatasi? Itulah alasannya, saya membutuhkan seseorang yang dapat menjaga kerahasiaannya dan memiliki pengalaman yang cukup untuk membantu saya menyelidiki masalah ini. Dan Inspektur Lee mengetahui bahwa putrinya sedang hamil, dan dia juga membutuhkan penghasilan yang cukup besar untuk menafkahi anaknya yang belum lahir. Cucu atau cucunya merencanakan masa depan yang lebih baik. Apa? Mata Chen Junmei membelalak dan dia bertanya dengan tercengang. Apa yang Anda minta dia lakukan sehingga bernilai 10 juta dolar AS? Fei Kexin berkata dengan tenang, di mata Anda, 10 juta dolar mungkin memang banyak, tetapi dalam kasus saya, 10 juta dolar kurang dari 1% dari kompensasi yang saya bayarkan kepada para korban atas nama keluarga Fei, dan masalah ini adalah sebenarnya sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan bisa membuat Anda kehilangan nyawa Anda. Kemudian, Fei Kexin menjelaskan lebih lanjut, selanjutnya, insiden Fei Haoyang telah diketahui seluruh dunia, dan Anda pasti sudah mendengarnya. Untuk menebusnya korban sebanyak mungkin, keluarga Fei miliaran dolar telah dihabiskan, dan 10 juta dolar hanyalah setetes air di ember. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Chen Junmei dan Li Yuan di belakangnya, dan berkata dengan serius, sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah, Anda tidak boleh subjektif. Saya menyalahkan Detektif Lee karena tidak menyapa Anda sebelumnya. Lagi pula, masalah yang saya percayakan kepadanya tidak hanya sangat rumit, tetapi juga sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda, dan Detektif Lee. Awalnya dia telah pensiun dan berencana untuk kembali menjalani hidupnya. Tidak perlu mengambil risiko. Tetapi justru karena komisi 10 juta dolar AS membuatnya bersemangat bahwa dia akan mengambil risiko untuk menerima komisi ini. Terlebih lagi, dia melakukan ini bukan untuk menyelesaikan kasus ini, atau untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak dalam perut putrinya. Melihat ekspresi keduanya yang tercengang, orang-orang, Fei Kexin melanjutkan, selain itu, Inspektur Lee telah mengalami banyak bahaya akhir-akhir ini, dan sebagai majikan, saya sangat mengaguminya. Saya juga mengagumi keberaniannya dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dia mengorbankan miliknya hidup dengan imbalan 10 juta dolar ini agar cucu atau cucunya di masa depan dapat memperoleh makanan dan pakaian seumur hidup sebelum mereka dilahirkan, meletakkan landasan yang sangat baik baginya dalam hidup, sehingga ia dapat menjadi seorang master sejak lahir dan memiliki perjuangan puluhan tahun yang lebih sedikit dibandingkan orang lain pada usia yang sama untuk ini. Dia tidak akan ragu bahkan jika dia mengorbankan nyawanya sendiri. Saya pribadi berpikir ini sangat hebat. Jadi Nyonya Lee, saya rasa tidak hanya saja Anda tidak boleh menyalahkan Inspektur Lee, tetapi Anda harus memeluknya erat-erat dan meminta maaf kepadanya atas perilaku tidak rasional Anda barusan. Bagaimana menurut Anda? Pada saat ini, ibu dan anak perempuan Chen Junmei dan Li Yuan sangat terkejut. Keluarga An dan Li Yalin juga kaget, karena mereka semua dapat melihat bahwa kemampuan Fei Kexin untuk membalikkan keadaan dan mengontrol ritme begitu kuat sehingga dia adalah ahli dalam aspek ini. Mampu berbohong dengan begitu mudah dan berapi-api adalah sebuah kemampuan yang tidak bisa dikatakan lemah. Begitu Fei Kexin selesai berbicara, Li Yalin merasa sedikit malu. Dia tahu orang seperti apa dia, jadi dia tidak bisa menahan cibiran pada dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa dianggap hebat? Saya dipukuli hingga diayak oleh orang lain ketika saya masih bingung. Saya lebih buruk dari umpan meriam. Bahkan jika umpan meriam tidak dapat membunuh musuh, setidaknya saya bisa. Saya berteriak 2 kali dan melepaskan 2 tembakan sebelum pertempuran.
Saya sangat buruk sehingga saya jatuh bahkan sebelum saya sempat kentut, tepat ketika Li Yalin merasa malu, putrinya Li Yuanyuan tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Yalin, tersedak dan berkata, "Ayah, keluarga kami tidak kekurangan uang, mengapa kamu bekerja begitu keras?" Li Yalin sedikit bingung, dan dia ragu-ragu sejenak dan tidak bisa jangan katakan apapun. Fei Kexinlah yang berkata dari samping, "Inspektur Li mengatakan bahwa jika tidak ada kekurangan uang, tidak akan ada kekurangan uang. Tetapi saya tetap berharap anak tersebut dapat memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan." Saat ini kali ini, Chen Junmei juga berubah dari marah tadi menjadi terharu dan terharu, campuran rasa malu dan takut. Dia tidak bisa menahan tangisnya dan bertanya pada Li Yalin, "Li tua, berapa umurmu? Mengapa repot-repot bekerja keras setelah kamu akhirnya pensiun?" Li Yalin tertawa sinis dan berkata dengan canggung, "Hanya seperti Nona." Fei berkata ini, semua, demi anak-anak demi anak-anak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh separuh wajah Li Yalin yang memerah karena tamparannya, dan bertanya dengan rasa bersalah, "Apakah sakit? Maaf, ini semua salahku." Li Yalin dia tersanjung dan berkata, tidak sakit sama sekali." Masalah keluarga yang selalu meresahkan Li Yalin akhirnya terselesaikan secara memuaskan dengan bantuan Fei Kexin. Rasa tanggung jawab keluarga, dan semangat pengabdian, Li Yalin tidak hanya membuat istri dan putrinya tidak lagi peduli dengan kepergiannya, tetapi juga mengubah citranya sebagai tidak kompeten di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa hal itu tiba-tiba mendorong citra Li Yalin di benak istri dan putrinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istri dan putrinya mengelilingi Li Yalin, matanya merah karena air mata. Li Yalin bersemangat tetapi juga malu. Di saat yang sama, dia masih menatap Fei Kexin dengan sedikit rasa terima kasih yang tak bisa disembunyikan. Tuan An semakin mengagumi Fei Kexin, sementara yang lain memperhatikan keluarga Li Yalin. Dia memanggil An Chongqiu dan An Kaifeng ke samping dan berbisik, "Nona Fei pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Ini adalah peristiwa besar, keluarga An harus memperkuat kerjasama dengannya di masa depan, dan membangun lebih banyak jembatan dan payung untuknya di tahap awal. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi keluarga An di masa depan." Kedua putranya secara alami mengangguk berulang kali. Mereka juga dapat melihat bahwa meskipun Fei Kexin baru berusia 20-an, kemampuannya dalam menghadapi masalah dan mengendalikan situasi masih sangat baik. Selain itu, dia telah mengambil alih seluruh keluarga Fei di usia yang sangat muda, jadi masa depannya prospeknya tidak terbatas. Pada saat ini, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. "Gadis kecil yang luar biasa, sayang sekali keluarga An kita tidak memiliki anak laki-laki dengan usia yang tepat. Jika tidak, jika kedua keluarga menikah, itu akan menjadi sebuah cerita bagus di dunia Tiongkok dan bahkan dunia." An Chongqiu. "Wei Wei Yixiao, omong-omong, keluarga kami memiliki lebih banyak anak perempuan, dan anak laki-laki lebih kecil. Jadi sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki usia yang tepat." Seorang Kaifeng di samping menghela nafas, "Usia Chener cukup tepat." "Chener," orang tua itu dia mengangguk dan berkata kepada mereka berdua, "Chongqiu, Kaifeng, tidak peduli berapa lama aku hidup, kamu harus terus mencari Chener dan jangan pernah menyerah." "Dimengerti," seorang Chongqiu berkata tanpa ragu-ragu. "Ayah jangan khawatir, setelah jangka waktu ini, saya pribadi akan menemukan keberadaan Chener." Seorang Kaifeng berkata dengan sedikit cemas, "Yang paling saya takuti sekarang adalah Chener telah berada di tangan sekelompok orang yang membunuh saudara perempuan saya." Keberadaan Chener tidak diketahui sejak kecelakaan saudara perempuan saya, dan itu organisasi memiliki kekuatan supernatural yang besar. Kami tidak pernah dapat menemukan Chener. Mungkinkah itu terkait dengan organisasi itu? Orang tua itu berkata dengan ekspresi serius. "Apa yang Anda katakan bukan tidak mungkin, tetapi tidak peduli bagaimana dengan itu. Selama Chener masih hidup,
kita harus menemukannya. Saat ini, Ye Chen sedang mengarahkan Hong Wu dan Chen Zekai untuk mengikuti permintaannya di 2 suite mewah di Hotel Istana Buckingham untuk keluarga Ito dan bersiaplah untuk kedatangan He Yingxiu. Sesuai permintaan Ye Chen, keduanya mengisi 3 bak mandi di 2 suite mewah dengan lebih dari separuh lumpur kecantikan. Ye Chen mengatur agar orang-orang membeli lumpur kecantikan ini dari institusi kecantikan. Mereka tidak dibeli untuk memainkan peran praktis apapun. Mereka hanya menunggu mereka bertiga tiba dan membiarkan mereka berbaring di lumpur tanpa jarak pandang. Beri mereka pil pembentuk kembali. Sore harinya, Ye Chen menerima kabar dari Nanako Ito bahwa pesawat istimewanya akan segera tiba di Bandara JFK New York. Karena pesawat dari Asia Timur ke New York harus terbang jauh ke timur melintasi Selat Bering, dan kemudian dari pantai barat Amerika Serikat melintasi seluruh Amerika Serikat ke pantai timur Amerika Serikat, maka biayanya lebih mahal. Nanako Ito dan keluarganya lepas landas dari Tokyo daripada Ho Yingxiu dan Su Soudao lepas landas dari Jinling, lepas landas hampir 2000 km, jadi tiba di New York jauh lebih awal daripada He Yingxiu dan Su Soudao. Ye Chen meminta Chen Zekai untuk mengoordinasikan helikopter Istana Buckingham, dan setelah keluarga Ito mendarat dan melewati bea cukai, mereka dijemput di Istana Buckingham sesegera mungkin. Saat ini Nanako Ito masih mengenakan kimono yang dikenakannya saat keluar, dan Takehiko Ito masih mengenakan haori hakama. Karena perjalanan tersebut dalam rangka merayakan ulang tahun Takehiko Ito, tidak hanya Nanako dan Takehiko Ito, ayah dan anak mereka, yang mengenakan kostum tradisional Jepang, namun bibi Nanako, Emi Ito, dan bawahan setia Takehiko Ito, Tanaka Koichi, juga mengenakan kostum tradisional serupa. Ye Chen datang ke lantai atas untuk menyambutnya. Dia sedikit terkejut saat melihat pintu helikopter terbuka dan Nanako Ito yang mengenakan kimono keluar dari helikopter. Meski Nanako Ito memang cantik dalam balutan kimono dan memiliki temperamen lembut khas wanita Jepang, Ye Chen masih belum paham kenapa Nanako Ito memakai pakaian seperti itu untuk jalan-jalan. Melihat kerinduan pada Ye Chen tepat di depannya, Ito Nanako melompat kegirangan, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata kepada Ye Chen, "Aku sudah berhari-hari tidak bertemu Ye Chen." Ye Chen sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, "Suatu hari tidak, kenapa kamu berpakaian begitu megah?" Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Ito dan bibi Nanako Ito juga turun dari pesawat, dan membantu Takehiko Ito, yang mengenakan kaki palsu, dari pesawat. Ye Chen melihat semua orang ini berpakaian sangat formal, dan ekspresinya bahkan lebih terkejut. Ito Nanako menjulurkan lidahnya dan berkata sambil bercanda, "Awalnya, hari ini adalah hari ulang tahun ayahku, jadi kami mengenakan pakaian tradisional Jepang untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi kami tidak menyangka saat kami hendak makan malam, Ye Chen Jun menelepon kami, cepat naik pesawat." Setelah mengatakan itu, Ito Nanako memandang Takehiko Ito dan berkata sambil tersenyum, "Ayahku menghabiskan ulang tahunnya yang ke-50 di pesawat, ini adalah pengalaman yang sangat baru untuk memikirkannya." Takehiko Ito seperti orang tua yang telah dianiaya. Setelah menatap Ito Nanako dengan beramai-ramai, dia segera menundukkan tangannya kepada Ye Chen dan berkata dengan sangat hormat, "Halo, Tuan Ye, akhirnya saya bertemu Anda lagi." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Berkata, "Tuan Ito, saya tidak menyangka hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Saya benar-benar minta maaf karena harus meminta Anda terbang jauh-jauh ke sini pada hari ulang tahun Anda." Takehiko Ito dengan cepat berkata, "Tuan Ye, Anda terlalu kuat. Anda adalah dermawan. Keluarga Ito, kapanpun Anda membutuhkan kami akan tiba secepatnya." Setelah mengatakan itu, Takehiko Ito buru-buru bertanya, "Tuan, ya, saya tidak tahu bahwa Anda begitu ingin kami datang ke New York. Apakah ada yang perlu kami lakukan untuk Anda?" kata Ye Chen, melambaikan tangannya. "Tidak ada yang memerlukan bantuan Tuan Ito. Tolong,
Alasan mengapa saya datang sejauh ini untuk datang ke sini adalah karena saya memiliki sesuatu yang baik yang ingin saya bagikan dengan Anda. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Ito membantu Tanaka Koichi keluar dari helikopter. Melihat Ye Chen berbicara dengan Takehiko Ito, dia menyatukan tangannya dan membungkuk kepada Ye Chen dengan penuh hormat. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Tanaka, sudah lama tidak bertemu." Tanaka Koichi tidak menyangka bahwa Ye Chen akan mengambil inisiatif untuk menyapanya, dan dengan cepat berkata dengan tersanjung, "Lama tidak bertemu. Tuan Ye, saya tidak berharap Anda masih mengingat saya." Ye Chen berkata, "Saya sudah mengenal Anda lebih awal daripada saya mengenal Tuan Ito. Bagaimana mungkin saya tidak mengingatnya?" Ketika Nanako Ito pergi ke Jinling untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Ye Chen bertemu Tanaka Koichi. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Tanaka Koichi karena pria itu pada umumnya jujur dan cukup setia. Dan jika dia tidak segera mengambil keputusan dan menarik Takehiko Ito untuk melompat dari jembatan untuk bertahan hidup, Takehiko Ito pasti akan dibunuh oleh Takahashi, keluarga. Wajah Tanaka Koichi dipenuhi rasa terima kasih. Menurutnya, kemampuan Ye Chen untuk mengingatnya dan berinisiatif untuk menyapanya telah memberinya tingkat rasa hormat yang bahkan tidak bisa dia harapkan. Saat ini, Ye Chen berkata kepada beberapa orang, "Semuanya, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo masuk dan ngobrol." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Chen Zekai di samping, "Chen tua, pergi dan tanyakan pada departemen catering untuk mendirikan toko di kamar presidensial saya. Siapkan jamuan makan di sini dan pesan kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun Pak Ito dalam 1 jam." Bersambung.